kelompok berikutnya adalah senyawa turunan alkana yang disebut alkanon. Itu nama IUPAC-nya. Nama trivialnya adalah senyawa keton. Nah, senyawa ini gugus fungsinya adalah gugus karbonil yang ada di tengah-tengah rantai karbonnya. Tata nama IUPAC-nya mirip seperti yang sudah-sudah. Biasanya kita menulis dulu nama cabangnya atau alkilnya, kemudian di sini gugus fungsi pasti di tengah ya, nggak pasti di nomor 1. Jadi harus kita sebut gugus fungsinya ada di nomor berapa, kemudian diakhiri dengan rantai utamanya yang diberi akhiran on. Jadi nama alkana tapi kita ganti akhirannya menjadi on. Sedangkan tata nama trivialnya atau tata nama sehari-harinya adalah kita sebut dulu alkil yang lebih pendek, kita sebut alkil 1. Kemudian alkil yang lebih panjang kita sebut alkil 2 dan diakhiri dengan kata keton. Nah, nanti di mana letak alkil pendek dan alkil panjangnya? Ya, kurang lebih di situ. Jadi di antara gugus fungsinya, mengapit gugus fungsinya. Oke. Kita latihan dulu tata nama yang senyawa keton ini. Nah, senyawa keton karena harus ada gugus karbonil di tengah, jadi homolog tersederhananya atau terkecilnya minimal harus terdiri dari 3 atom karbon. C-nya 3, hanya 6, O-nya 1. Nah, mungkin udah bisa ditebak ya. Rumus umumnya sama seperti aldehida. Jumlah atom H-nya itu selalu 2 kali jumlah atom C-nya. Kemudian ada 1 atom O. Nah, saya kasih dulu contoh sebanyak mungkin ya. Supaya banyak variasi soalnya dan kita lebih paham. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat gugus fungsinya itu nggak mungkin di ujungnya. Gugus fungsinya selalu di tengah-tengah. Tapi yang nggak selalu simetris juga ya. Bisa juga tidak simetris seperti ini. Oke, biar lengkap ya contoh kita. Nah, untuk tata nama IUPAC, rumus umum dulu deh. Ini kalau C-nya 5, H-nya pasti 10. Coba sambil dihitung. O-nya 1. Ini juga C-nya 5, H-nya 10, O-nya 1. Kalau yang ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6. Coba hitung H-nya pasti 12. O-nya 1. Yang ini C-nya 7 ya. H-nya pasti 14. Coba dihitung. O-nya 1. Jadi kelihatan ya di sini rumus umumnya adalah CnH2nO. Oke, sekarang kita beri nama. Cari dulu rantai utama. Rantai utama ini harus terdiri dari karbon, rantai karbon yang paling panjang, dan dilalui gugus fungsi. Jadi harus melewati gugus fungsi. Sorry berisik. Jadi nama senyawa ini adalah tidak ada cabang, jadi nggak ada alkil, nggak ada nomor alkil. Nomor gugus fungsinya pasti di nomor 2. Jadi optional boleh ditulis atau enggak. Tapi dua-duanya juga tepat. Kalau kita sebut propanon saja juga sudah benar. Nah, nama trivialnya gimana? Kita lihat alkil pendek dan alkil panjangnya itu sama-sama metil. Jadi kita boleh menggabungkan menjadi dimetil keton. Nah, ini mirip dengan nama trivialnya ether ya. Cuman kalau ether akhirnya kata ether, kalau di sini keton. Oke, kita beri nama IUPAC dulu.
Ingat, cari rantai utama, penomorannya harus sedekat mungkin dengan gugus fungsi. Nama senyawa ini adalah 2-butanon. Duanya optional, boleh ditulis atau enggak, karena tidak akan ada 3 butanon ya, apalagi 1 butanon. Jadi cukup kita sebut 2 butanon. Oh ya, senyawa yang tadi kelupaan, ini nama merek dagangnya adalah aseton. Pasti pernah dengar semuanya ya, aseton. Aseton itu adalah propanon atau dimetil keton, yang fungsinya untuk melarutkan senyawa nonpolar ya, makanya bisa dipakai untuk menghapus cat kuku, karena cat kuku terdiri dari bahan yang nonpolar. Oke, lanjut dulu deh nama IUPAC dulu, baru nanti kita balik lagi nama trivial. Ini ada cabang nih, cabangnya ada di nomor 3. Cabangnya metil, jadi namanya 3-metil 2-butanon. Perhatikan di sini penomoran ini jadi lebih mengutamakan letak gugus fungsi dibandingkan cabang. Nah, kalau yang ini tidak bercabang nih. Gugus fungsinya ada di nomor 2, jadi namanya 2-pentanon. Berikutnya yang ini, nah penomoran tetap kita mulai dari kiri karena kita ngejar supaya gugus fungsi dapat nomor lebih kecil. Jadi nggak apa-apa kalau cabang dapat nomor lebih besar. Ini namanya adalah, di nomor 3 ada metil, di nomor 2 ada gugus fungsi dan rantai utamanya terdiri dari 5 atom karbon. Jadi 3-metil 2-pentanon. Kalau yang terakhir ini, nah ini supaya terdekat ke gugus fungsi, kita harus beri nomor tetap dari kiri ya. Gini. Di nomor 5-nya ada metil. Kemudian di nomor 3 ada gugus fungsi dan rantai utamanya 6, jadi heksanon. Nah, sekarang kita kembali ke nama trivialnya. Kita lihat alkil-alkilnya. Di sini ada alkil metil dan ada etil. Yang disebut duluan yang lebih pendek. Jadi namanya metil etil keton. Terus senyawa yang ini alkilnya di sini ada metil dan ada isopropil. C-nya 3 tapi tidak lurus. Jadi nama senyawanya adalah metil. Ini metilnya. Kemudian ini isopropil, alkil panjangnya. Dikasih akhiran keton. Nah, kalau yang ini alkilnya metil, alkil panjangnya propil, diberi akhiran keton. Berikutnya ini alkilnya metil, yang lebih pendeknya. Yang lebih panjangnya ini, perhatikan baik-baik, jumlah atom karbonnya 4. C yang mengikat gugus fungsi punya 2 tetangga atau atom karbon sekunder. Jadi nama alkil itu adalah sekunder butil. Jadi nama senyawanya adalah metil sekunder butil keton. Kalau yang ini alkilnya etil. Kemudian ini jumlah atom karbonnya 4, ujungnya seperti sisi. Berarti isobutil. Nah, diberi akhiran keton juga. Oke, ini adalah tata nama senyawa alkanon atau keton.